Ustaz? Apa kata Ustaz kali ini berbicara seputar lagu dan musik. Apa hukum mendengarkan lagu dan memainkan alat musik dalam Islam? Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Baik, kalau kita berbicara tentang musik, maksudnya lagu-lagu yang dengan musik ini kan? Yang dengan musik. Baik, ini kalau kita berbicara ini, Imam Ghazali mengisyaratkan dalam Ihya Ulumuddin, dan tidak pernah ada jawaban seperti yang pernah diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Adabus Sama' ya. Kalau kita berbicara tentang alat musik dan lagu-lagu, kita harus membicarakan tentang 5 hal. 5 hal. Yang pertama adalah urusan nasyid. Bagaimana hukumnya menyenandungkan lagu? Baik. Jawabannya adalah, jika lagu itu bukan kalimat yang jorok, maka hukumnya adalah boleh menyenandungkan syair. Rasulullah punya penyair namanya Hasan bin Thabit. Jadi menyenandungkan syair jelas boleh ya, asalkan syairnya baik untuk menyanjung Rasulullah, untuk memberikan semangat berjuang, semangat belajar, atau hal yang wajar membicarakan tentang keindahan alam, itu wajar. Asalkan bukan sesuatu yang jorok ya. Yang jorok. Ini berarti hukumnya hukum lagu itu sendiri adalah boleh. Kemudian siapa yang menyenandungkannya? Ini harus dibahas. Bukan hanya ini halal haram, halal haram. Apalagi kadang-kadang dengan merendahkan orang lain. Haram ini gimana? Wah, di FM ada lagunya. Kadang-kadang ada orang begitu kan? Begitu cepatnya menghukumi ya, tanpa dilihat dari panjang lebar. Karena ada waktu kita kan ada radio di Cirebon juga. Ada tuduhan dari orang-orang begitu cepatnya mengatakan haram, haram, haram begitu ya. Dari orang-orang yang mohon maaf ya, sebenarnya harus ada mukadimah di dalam memberikan jawaban. Baik. Yang kedua adalah siapa yang menyenandungkannya. Biarpun itu sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi disenandungkan oleh seorang perempuan lengkot-lengkot ganjen di depan laki-laki, ayo boleh atau tidak? Kan begitu ya. Jadi siapa yang menyenandungkannya harus jelas. Harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah di mana tempatnya sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para pemabuk pezina. Lihat kira-kira bagaimana? Di diskotik misalnya ada pezina pemabuk. Kira-kira pantas atau tidak? Kan begitu. Yang keempat adalah kapan waktunya. Jangan sampai ngawur, ganggu waktunya, yang rusak orang ya. Bikin orang nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ini juga nggak benar, biarpun itu adalah senandung lagu yang bagus. Baik. Setelah itu baru kita berbicara tentang alat musik. Alat musik ini tidak ada hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama tentang musik, kecuali satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadis sahih, bahwasanya sayati zamanun ala ummati yuhillunal hirra wal khamra wal ma'azif, akan datang suatu masa umatku itu menghalalkan zina, menghalalkan khamr, dan menghalalkan ma'azif. Kita rinci. Kalau orang menghalalkan khamr, jelas keluar dari Islam, karena khamr dilarang oleh Al-Qur'an ya, dan hadis Nabi. Zina dilarang oleh Al-Qur'an. Yang menghalalkan zina dan menghalalkan khamr, maka jelas itu pelanggaran dosa. Terkutuk itu orang. Keluar dari Islam. Tapi ma'azif, kenapa ini ditaruh di sini? Apakah ma'azif ada larangan sebelumnya? Tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an. Ma'azif itu apa sih? Alat yang melalaikan. Alatullahi. Alat yang melalaikan seperti apa? Jadi kita harus membahasnya rinci dulu ini. Ini para ulama membahas tidak asal haram, halal. Dan ini isyarat dari Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya'nya. Bahwasanya misal ma'azif. Ma'azif itu apa? Karena tidak pernah ada larangan ma'azif. Kalau masalah khamr dengan zina sudah jelas. Tapi ma'azif ini hukumnya seperti apa? Akhirnya ulama, ya sudah, karena ini dijajar dengan sesuatu yang haram, pasti ini adalah sesuatu yang tidak baik. Akhirnya baik ma'azif itu jadi haram. Tapi tentu haramnya tingkatannya tidak seperti zina sama khamr. Akan tapi keharamannya ini karena apa? Kan bukan larangan ini. Ini tidak ada larangan di sini. Tapi karena dijajar dengan sesuatu yang terlarang menjadi terlarang. Nah, ini ada iktiran di sini, ada karena dibarengkan dengan sesuatu yang haram jadi haram. Jadi nggak ada larangan. Nah, nggak ada larangan yang jelas di sini. Nah, kemudian setelah itu, apa itu ma'azif? Jadi dari segi pelarangannya di sini adalah tidak seperti sejelas larangan khamr sama zina. Kemudian ma'azif itu apa? Alat lahu, alat yang melalaikan. Baik. Apakah semua alat yang melalaikan itu haram? Ternyata Rasulullah juga memperkenankan dufuf, rebana. Ada sebagian seruling diperkenalkan Rasulullah SAW. Bahkan tidak semua lahu ternyata haram. Bahkan ada 3 lahu yang diperkenankan, bahkan sunnah, yaitu apa? Mudaba'atul mar'ati, mencumbui istrinya, dengan main kuda dan main panah, itu diperkenankan. Dan tidak semua lahu itu haram ternyata. Coba lihat
Dunia itu apa? Lahwun malaibun. Dunia itu adalah lahu, tapi ternyata banyak yang halal. Jadi ternyata tidak semua lahu itu adalah haram. Baik, ternyata di sini ada celah. Akan tetapi apapun bentuknya, ternyata ulama mengatakan alat musik itu haram. Tapi haramnya itu dicari taklilnya apa? Apakah karena sebuah nas disebutkan atau ada taklil yang lain? Ternyata ulama, coba Ibnu Hajar membahas dalam kitab Tuhfahnya itu dan juga para syurah menjelaskan, setelah diteliti dan dilacak ternyata haramnya di sini ada taklil. Taklilnya apa? Da'bul fusak, karena yang namanya alat musik itu kebiasaannya orang fasik. Kebiasaan orang fasik gimana mereka bisa paham? Sebab begini, yang diamati dari masa ke masa, kalau sudah ada mabuk-mabukan sama zina, biasanya ada alat musiknya, kan begitu ya? Kalau ada mabuk sama zina, hubungannya mesti ada alat musiknya. Jadi diharamkan alat musik ini bukan di sini bisa dimaknai bukan dari zatnya alat musik. Karena alat musik ada yang dihalalkan kan? Bukan dari zatnya alat musik, tapi masalah khariji, haridi, sesuatu yang luar, yaitu karena apa? Biasa menjadi kebiasaannya orang fasik. Makanya karena ini menjadi kebiasaan yang fasik, kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kita mengambilnya, itu menjadi kita itu meramaikan syiarnya orang fasik. Berarti musik syiarnya orang fasik. Baik, kalau begitu. Tapi kalau ada musik yang bukan syiarnya orang fasik, bagaimana? Atau jika kita menyenandungkan, kita main musik tetapi sudah tidak teringat dengan orang fasik, apakah tetap hukumnya haram? Kalau kita kembalikan kepada taklilnya adalah da'bul fusak, kebiasaannya orang fasik, selagi jenis musik yang tidak membawa kita kepada orang fasik, maka keluar dari hukum yang diharamkan ini. Nah ini, mungkin rebana, hadroh, dan sebagainya. Ini juga sangat keluar. Tidak bisa dikatakan haram, sudah sangat jelas di sini. Karena ini bukan da'bul fusak, bahkan da'bul salihin, da'bul kebiasaannya orang-orang baik. Baik. Setelah itu, bagaimana dengan musik-musik yang modelnya adalah kebiasaannya orang fasik, tapi dipakai untuk nasyid? Baik. Jadi ada musik yang 100% Islami ya. Ada musik yang 100% tidak Islami. Tapi ada musik yang tidak Islami tapi isinya dikemas dengan Islami, nasyid-nasyid. Ini bagaimana? Ini masa transisi, masa perubahan. Anggap saja ini adalah sungai, ada jembatan di sini, dan jembatannya adalah alat musik nasyid ini semuanya. Artinya apa? Bukan ini tujuan. Kita ingin memindah orang dengan rock and roll. Kita ingin memindah orang dari dangdut. Kita ingin memindah orang dengan musik-musik yang menjadi tradisinya orang fasik kepada musik Islami. Caranya gimana? Kalau langsung dirubah kan susah. Maka menjadi transisi, ada perubahan. Tapi orang tidak boleh berhenti di sini. Nah, tidak boleh berhenti di sini apa? Harus dia mencari peningkatan sampai nanti bisa meninggalkan musik-musik ini. Bahkan kami yakin termasuk Wadi dan radio kita semua itu. Kalau suruh milih orang, lebih seneng mana orang sudah tidak dengar lagu tapi zikir terus, sama dengan dengar lagu. Tentu yang zikir terus. Ya kan? Jadi ini adalah untuk membawa orang kepada kemuliaan. Nah, jadi musik-musik yang saat ini adalah musik yang bermacam-macam, itu dalam irama membawa orang dari tradisi yang tidak baik menjadi tradisi yang lebih bagus. Tapi radio semacam ini dan juga yang ada di Cirebon bukan mendidik orang hanya untuk dengar lagu-lagu. Oh tidak. Tujuannya apa? Mendidik orang agar kenal salawat kepada Rasulullah. Nanti sampai di rumah sudah hafal salawatannya, tidak ada alat musiknya. Tinggal salawatannya saja kan. Ini adalah suatu kemuliaan. Jadi jangan serta-merta mengatakan ini haram. Kemudian nanti ada marhalah irsyad. Marhalah irsyad itu adalah memberikan bimbingan dan petunjuk. Jadi baru nanti setelah orang bisa dekat kepada pengajian dan sebagainya, ya sebaiknya tidak usahlah dengar lagu-lagu. Untuk apa? Dan bukan suatu, kalau suruh milih, mendengar lagu dengan tidak mendengar, mana yang lebih bagus? Zikir dengan dengar lagu? Ya jawabannya adalah zikir, tidak ada masalah. Dan para ulama pun kadang-kadang banyak. Para ulama-ulama guru-guru kita yang di Hadramut dan ini. Beliau ada di televisi, ada di ini dan sebagainya. Tapi jarang nonton televisi kan? Jarang ini. Tapi beliau mengisi acara itu karena kebutuhan orang. Termasuk Wadi FM seperti ini. Karena orang butuh. Untuk memindah dari sebuah tradisi ke tradisi yang lebih bagus. Dari mendengar radio yang tidak bagus menjadi lebih bagus. Ini adalah suatu kewajiban. Jadi ini penting. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa masalah marhalah irsyad, memberikan bimbingan petunjuk, ini kita arahkan kepada yang lebih bagus. Jadi nanti pada akhirnya kita ingin berbicara seperti ini, sebaiknya sudah tidak usah dengar lagu-lagu. Begitu. Intinya seperti itu. Tapi untuk dibawa ke situ kan repot orang. Nah, repot orang. Nah, repot. Jadi ini masa menuju. Jadi ada lagu, tapi kita kembali lagi ada musisi Islami, ada musik transisi. Jadi hukumnya seperti apa?
Kalau kita akan katakan haram mutlak tidak bisa. Karena ini justru untuk merubah dari tradisi fasik menjadi tradisi yang mulia. Bahkan bisa saja cara semacam ini adalah justru dianjurkan agar orang bisa kembali. Baik, intinya adalah musik jika sudah dikemas dengan islami lalu menjadikan kita lupa kepada orang-orang fasik, maka hukumnya adalah menjadi tidak haram seperti fasik. Karena dakbul fusak, bukan karena nasya. Ini saja barangkali tentang alat musik. Dan juga sebetulnya ya, orang semuanya sudah bisa menilai. Tolong mohon maaf, kalau ada seorang ustadz pakai imamah, pakai jubah, lalu geleng-geleng kepala dengar lagu, kan ya tidak pantas ya. Karena memang sesuatu yang tidak baik. Akan tapi lihat, ingat bahwasanya apa yang dilakukan oleh beberapa media Islam dengan lagu-lagu Islami itu dalam upaya untuk memboyong orang-orang dari tradisi yang tidak baik menjadi tradisi yang baik. Ini adalah kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Tuh, apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?